Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdan Fatullah dari kelas 95 nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang berjudul tentang Pertamina terkapar korupsi. Daftar isi materi yang diawali dengan latar belakang, identifikasi masalah, dasar hukum, solusi, action plan, kesimpulan, dan terakhir penutup. Latar belakang: Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang mengelola energi nasional, memegang peran penting dalam distribusi BBM ke seluruh Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, nama Pertamina tercoreng akibat beberapa skandal korupsi. Salah satunya yang mencuat adalah kasus pengoplosan BBM Pertamax. Praktik pengoplosan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan kualitas BBM-nya. Skandal ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem distribusi dan pengawasan di tubuh Pertamina, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kajian dan solusi yang serius untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Identifikasi masalah: 1. Penyalahgunaan wewenang dan manipulasi BBM. Masalah: penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam pengelolaan dan distribusi BBM, termaksud kasus pengoplosan Pertamax. Penjelasan: kasus pengoplosan Pertamax dengan BBM RON lebih rendah seperti Pertalite terjadi di beberapa daerah. Hal ini diduga melibatkan oknum dalam internal Pertamina dan mitra distribusi. Tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan pribadi dari selisih harga, merugikan konsumen, dan menurunkan kualitas produk. Dampaknya: kerugian konsumen karena membeli BBM berkualitas rendah dengan harga tinggi, merusak mesin kendaraan konsumen, menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Identifikasi masalah: 2. Kurangnya transparansi keuangan. Masalah: minimnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional Pertamina. Penjelasan: sebagai perusahaan milik negara, Pertamina seharusnya memberikan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diawasi publik. Namun, beberapa laporan keuangan tidak dipublikasikan secara rinci, bahkan disinyalir telah dimanipulasi demi menutupi kerugian atau praktik korupsi. Dampaknya: sulitnya publik dan lembaga pengawas mengakses informasi akurat, meningkatkan risiko korupsi dan praktik manipulatif lainnya. Identifikasi masalah: 3. Lemahnya pengawasan. Masalah: pengawasan internal dan eksternal yang lemah dan mudah disusupi. Penjelasan: unit pengawasan internal sering tidak independen dan terpengaruh oleh tekanan dari atasan. Sementara itu, pengawasan eksternal seperti oleh KPK dan BPK sering kali baru bergerak setelah terjadi skandal besar. Dampak: korupsi sulit terdeteksi sejak dini, pelaku merasa aman dan terus mengulangi tindakannya. Sistem pengawasan menjadi formalitas saja. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 3. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana. 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. 5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Solusi: 1. Digitalisasi sistem pengadaan. Solusi: menerapkan sistem e-procurement secara menyeluruh dan transparan. Penjelasan: dengan sistem digital, setiap proses pengadaan barang dan jasa dapat tercatat dan terpantau. Hal ini akan mengurangi intervensi Indonesia dan mempersempit ruang suap atau kecurangan. Solusi: 2. Transparansi dan audit terbuka. Solusi: mewajibkan Pertamina melakukan audit terbuka yang dapat diakses oleh publik dan lembaga pengawas. Penjelasan: audit rutin yang dilakukan oleh pihak independen harus dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, laporan keuangan harus menggunakan standar akuntansi yang ketat dan diunggah di situs resmi. Solusi 3. Reformasi SDM dan budaya integritas. Solusi: reformasi sumber daya manusia dengan ketat rekrutmen dan membangun budaya integritas. Penjelasan: pejabat dan karyawan Pertamina perlu diberi pelatihan anti korupsi serta evaluasi kinerja berbasis integritas. Harus ada sistem reward dan punishment yang adil. Action plan: 1. Pelatihan anti korupsi. Langkah: mengadakan pelatihan dan sosialisasi anti korupsi secara rutin kepada seluruh pegawai Pertamina. Rencana pelaksanaan: durasi 3 bulan awal. Pelaksana divisi SDM bekerja sama dengan KPK. Target: semua pejabat, manajer, proyek, dan staf. Tujuannya meningkatkan kesadaran serta pemahaman akan dampak dan
bahaya korupsi. Action Plan 2, Sistem Whistleblower. Langkah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran whistleblower sistem yang aman dan rahasia. Rencana pelaksanaan implementasi dalam 6 bulan. Sistem berbasis aplikasi atau hotline dikelola oleh Komite Audit Independen. Tujuannya untuk memberikan saluran bagi pegawai atau publik untuk melapor dugaan korupsi tanpa takut. Action Plan 3, Sistem dan Audit Berkala. Langkah melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pendanaan proyek dan kinerja pejabat. Rencana pelaksanaan evaluasi setiap tahun, audit oleh BPK, KPK, dan lembaga independen lainnya. Hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Tujuan mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap kegiatan bisnis Pertamina. Kesimpulan, kasus pengoplosan Pertamax ini nunjukin kalau masih banyak celah di sistem distribusi BBM kita, terutama karena lemahnya pengawasan dan adanya oknum yang nyalahgunain wewenang buat cari untung sendiri. Akibatnya masyarakat dirugikan, kepercayaan ke Pertamina jadi turun, dan negara pun kehilangan pemasukan. Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, solusinya harus serius, kayak pakai teknologi buat ngawasin distribusi, audit rutin dan dari lembaga luar, dan ngelibatin masyarakat buat lapor kalau ada kejadian janggal. Kalau semua pihak kerja bareng, kita bisa cegah korupsi dan bikin sistem BBM di Indonesia lebih jujur dan transparan. Sekian presentasi dari saya tentang kasus korupsi dan pengoplosan Pertamax di Pertamina. Semoga materi ini bisa membuka mata kita semua bahwa kejujuran dan pengawasan itu penting, apalagi dalam hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.